Bang Roy katanya dapat ancaman. Benarkah ada ancaman sampai pembunuhan kayak gitu, Bang? Dia mau interupsi, dia maju. Kemudian dia mau menjadi termohon intervensi. Diketawain sama hakimnya, benar-benar diketawain. Dia bilang, Pak, ini masalah kalau ada termohon intervensi itu adalah di perdata. Ini pidana, Pak. Gitu. Aduh, terus dia keluar sampai malu. Memang tidak dimohonkan. Orang bukan bagian dari termohon, bukan juga termohon, turut termohon, kok tiba-tiba maju ke depan. Tadi saya tunggu lagi, siapa tahu datang lagi. Gitu. Enggak, ternyata dia udah malu. Nggak mau datang, padahal orangnya tadinya katanya mau somasi saya. Malu sendiri. Akhirnya kemarin dia di podcast bilang, saya nggak somasi lah. Gitu. Karena buat apa gitu. Alah buat apa. Malu. Karena sama dengan yang ini. Siapa yang tuh? Katanya mau mengajukan itu, yang ya lah. Lebih lucu dari Sri Mulat lah. Ngajuin apa sih, Bang? Itu yang katanya mau lapor ke Mahkamah Agung. Mau Oke. supaya saya ditahan. Mahkamah Agung kok bisa menahan, apalagi gitu loh. Sudah pokoknya, tapi nggak apa-apa lah. Ini hiburan bagi rakyat Indonesia, jadi lebih lucu dari Sri Mulat. Dan memang dia mirip-mirip pemain Sri Mulat kan, gitu. Itu kata Bang Roy ya? Kata saya. Saya akrab dengan dia, jadi nggak apa-apa, santai aja ya, gitu. Tapi kalau ngomongin yang satu ini Ya. nggak lucu, Bang. Apa Kemarin sempat dengar-dengar Bang Roy katanya dapat ancaman. Benarkah ada ancaman sampai pembunuhan kayak gitu, Bang? Sebenarnya kalau ini apa nggak kebalik, ya? Justru sebenarnya yang saya dengar itu adalah katanya Egy katanya. Oke. Egy katanya diancam seseorang yang kemudian orang itu ngaku orangnya Roy Suryo. Ih, jahat banget saya kalau begitu. Saya tidak sejahat Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Oke. Karena kalau Rangga itu dibilang oleh Cinta, Rangga kamu jahat. Nah, itu. Enggak lah, enggak ada. Tapi kalau ancaman itu terus terang ya, Mas. Setiap orang memang tidak ada yang bisa melenggang bebas. Tapi saya tentu tidak perlu harus cerita panjang dan buat apa ya. Kemudian saya harus menyalah-nyalahkan orang lain. Jadi buat Egy nggak usah lah nyalain orang lain. Apalagi nyalain saya. Potongan kayak gini nggak pot. Kalau memang itu ada orang yang ngaku orang saya. Tuntut dia. Tangkap dia, katanya punya nomornya. Ya kan. Katanya sudah bisa dilacak. Ya kalau belum bisa lacak saya bantu lacak deh nanti. Ya dengan CDRI itu ketemu dengan Call Data Record Information. Nanti akan ketahuan BTS mana dia. Dia ngaku-ngaku itu atau enggak, nanti ternyata dia cuma ngaku katanya orangnya sendiri. Kan dulu juga pernah gitu siapa itu yang sok ngaku-ngaku lawyer, tapi lawyernya palsu, avokat palsu ya, dia punya kartu avokat dan dia tunjukkan ternyata bukan avokat, si Aswan itu ya. Nah itu kan juga sama, seolah-olah dapat WA waktu itu dari Dokter Tifa. Ketahuan yang bikin WA siapa, malu dia gitu loh, karena ketahuan gitu siapa yang bikin. Dan kemudian seolah-olah dia komunikasi dengan Pak Al-Katiri. Tapi kalau dari Bang Roy Suryo sendiri nerima ancaman itu, Bang? Gini, ancaman itu bisa juga kita rasa, ini terus terang, ini bukan acara infotainment ya. Tapi ancaman itu bisa juga dari yang kasat mata dan juga yang tidak kasat mata. Ancamannya seperti apa, Bang? Adalah pokoknya. Saya kebetulan hidup dan lahir dari lingkungan seperti itu. Saya bisa tahu apa-apa yang pernah menyerang, quote and quote, saya. Dan itu pernah tertangkap CCTV di rumah ya, udah semacam apalah. Kalau orang pernah baca dulu, masa baca nggak cergam paling terkenal karangan George Remy, karangan Herge, judulnya Tintin. Oh belum saya. Tapi artinya pernah dengar ya Tintin. Oke. Nah Tintin tuh ada yang judulnya 7 bola ajaib. Nah itu saya pernah dikirimi kayak gitu. Oh. Bola api. Berarti bukan melalui pesan singkat atau Enggak, misalnya langsung. kalau pesan singkat ke saya namanya kalau dalam istilah peribahasa daerah itu kutuk marani sunduk. Apa tuh artinya? Kutuk tuh anak ayam mendatangi pemukul. Kalau berani-berani kirim WA ancaman ke saya. Dalam waktu singkat pasti akan ketahuan. Dan tiba-tiba, dan banyak kalau yang namanya ancaman itu bukan berarti ancaman fisik ya. Gangguan terhadap sifatnya remeh-temeh pun banyak. Kalau pembunuhan yang tadi saya tanya ini tuh? Enggak lah, itu enggak ada. Ya, pembunuhan karakter ya. Banyak pembunuhan karakter saya, katanya saya itu jahat, katanya saya nggak ngasih duit, katanya saya ijazahnya juga palsu. Gimana bisa orang yang berijazah palsu nuduh saya ijazahnya juga palsu? Aduh, orang yang nggak punya kartu atau basnya dibukukan ya, berita acara sumpahnya dibukukan, orang bisa tahu lah siapa itu yang basnya dibukukan.
itu nuduh saya macam-macam. Aduh, parah deh pokoknya. Tapi alhamdulillah dan juga insya Allah kalau soal pembunuhan sih enggak. Oke. Bahwa yang aneh-aneh itu juga, kalau yang aneh-aneh yang apa istilahnya adalah yang lucu-lucuan, itu malah kita pakai sebagai lucu-lucu kok. Oke. Kan ada orang dulu yang takut ya, tuh takut kalau misalnya kita maju itu dengan setan-setan yang kecil-kecil. Nah, setan-setan kecil-kecil itu Mas pernah dengar kan istilahnya adalah TUYUL. Itu dulu ada filmnya itu di grup ini sejaban dulu. Tuyul dan Mbak Yul. Oke. Ya, nah ini Tuyul tuh juga ada kayak gini nih ya. Ada ini. Apa tuh tulisannya? Ini tulisannya adalah tiga tuyul beda nasib ketika SP3. Ini dulu ketika Tiga tuyulnya tuh siapa? Ya siapa lah ada. Pokoknya baca kisah saya ya. Dulu ada yang 2 sudah dapat ya. Kemudian satu lagi nyusul tapi yang satu nyusul ini harus bikin buku lah, harus nipu lah, harus apalah, harus pokoknya sampai namanya terhina sehina-hinakan. Nah ini dia ngumpet sendiri di belakang nih. Tuyul bergerak dokter palsu. Bang Maka Roy. kita nikmati aja. Saya nikmati aja kayak gini. Jadi kalau misalnya nih, Mas Sam, ada orang bilang, saya melakukan serangan teluh. Oke. Teluh Sunda atau teluh Tomini, nah gitu. Atau saya kirim, ya kita ketawain aja. Ya, alhamdulillah, saya masih percaya di atas langit ada langit dan di atas langit yang tertinggi itu ada Tuhan yang Maha Kuasa, ada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Terakhir, Bang Roy. Kalau ngomongin soal dapat ancaman, mau itu bentuknya fisik atau ancaman dalam bentuk apapun, akankah melakukan RJ? Sama sekali tidak. Dari awal ya, alhamdulillah Dokter Tifa juga menyampaikan jawaban yang sama. Dan itu saya appreciate kepada sidang pertama, saya tepuk tangan yang paling keras itu. Ketika saya akan tetap melakukan eksepsi yang mulia, kata Dokter Tifa, dan saya akan lawan. Wah itu bahas persis. Saya akan lawan gitu. Itu kan ada yang gitu kan. Dihina-hina saya akan lawan. Disuruh juga ijazahnya, saya ngumpet. Itu kalau Dokter Tifa enggak akan lawan. Makanya tawaran RJ itu udah berkali-kali. Ya dari segala sisi. Mau yang mau dikasih sesuatu, mau yang diancam. Ketika di kepolisian, ketika di kejaksaan, bahkan di pengadilan kemarin Dokter Tifa juga lihat. Insya Allah saya tidak akan mau melakukan RJ kecuali yang bersangkutan justru RJ kepada seluruh rakyat Indonesia. Mohon maaflah kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu yang bersangkutan itu siapa? Yang lapor lah. Oh, yang lapor. Yang lapor. Makanya kalau lapor itu jangan bentar-bentar lapor, ya. Kok lapor kok cuma sebentar. Gitu. Jadi jangan bentar-bentar lapor. Bang Roy Suryo, terima kasih sama-sama, sudah hadir di Deep Talk. Ya, itu tadi perbincangan kita Sobat Ayus dari Deep Talk with Syam Hakung kali ini. Terima kasih udah nonton. See you di next episode.